kita semua yang ada dalam multimedia yang hari itu tidak ada kesibukan. Langsung. Kebetulan buat di sub rumah, jadi yang tidak ada kesibukan dong datang dan tong sama-sama baku bantu tong buat. Shalom. Iya, kembali lagi dengan saya Yustenyusia Saili atau biasa dipanggil Uten atau Yusai. Oke teman-teman, di podcast program Huema ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan dimana Denny juga salah satu tim multimedia yang biasa ikut pelayanan juga di tim multimedia setiap hari Minggu dan pelayanan-pelayanan multimedia GKI Pengharapan Jayapura lainnya. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran siapa yang di samping saya ini. Jadi kita langsung saja, inilah dia, Huema. Shalom. Iya teman-teman, tadi kan saya sudah bilang toh, di samping saya ini ada teman dari tim multimedia. Sebiasa panggilnya nih Itin. Dia mungkin ikut pelayanan di tim multimedia juga cukup lama. Jadi mungkin kita langsung saya bertanya-tanya. Mungkin Itin bisa perkenalkan nama sedikit. Ya baik, perkenalkan nama saya Christine Natasha Rumpedai, biasa dipanggil Christine, Titin atau Itin. Oke, tadi kan saya sudah bilang saya panggilnya Itin toh. Ya, karena kebetulan Yusten ini sab teman juga lama, jadi biasa panggil saya tuh Itin. Iya, karena tentu ini sudah dari baku kenal cukup lama dari SD. Iya, dari SD. Iya, karena kita tuh kompleksnya juga dekat, tidak terlalu jauh, pakai motor mungkin terus sampai 500 km. Iya, Salah, kaki 500 juga meter. Bisa. Jalan kaki juga bisa. Iya. Nah, bicara-bicara tentang kompleks, tadi apa? Itin punya kompleks nih di mana? Saya dari kompleks Klufkam. Oh, dari kompleks Klufkam ya. Iya. Berarti Itin rayonnya juga rayon Klufkam. Iya, saya juga dari rayon Klufkam. Iya, bicara-bicara tentang rayon teman-teman, saya mau jelaskan sedikit tentang rayon. Rayon itu dulu disebutnya WIK. Nah, WIK ini adalah lingkungan yang dibagi-bagi di sekitar lingkungan gereja yang sekarang disebut yang dulunya itu disebut WIK. Nah, setelah sidang sinode tahun lalu digantilah menjadi rayon. Seperti itu ya teman-teman. Berarti tadi itu rayonnya rayon Klufkam. Mungkin saya akan bertanya tentang Itin punya kegiatan atau kesibukan di luar pelayanannya Itin di tim multimedia. Mungkin Itin bisa cerita sedikit. Ya, kesibukan saya di luar tim multimedia, saya salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Jayapura, Universitas Cendrawasih. Oke. Kalau boleh tahu Itin fakultas dan jurusan apa? Kalau fakultas, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, Kesehatan Masyarakat Iya. Fakultas jurusannya? Di semester 5 ini kita sudah masuk di peminatan atau di konsentrasi. Iya, konsentrasi. Saya di konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Kesehatan reproduksi Iya. Oh, kalau boleh tahu bicara tentang kesehatan masyarakat, itu tuh kayak bagaimana kesehatan masyarakat? Ya, kesehatan masyarakat itu lebih kayak mengedukasi, mempromosikan kesehatan gitu, dan lebih ke mencegah daripada mengobati. Iya, luar biasa. Mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Luar biasa. Iya. Oke. Kalau menurut Itin kalau misalkan Itin sudah selesai dengan Itin punya jurusan yang ada ini kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau Itin sudah selesai, puji Tuhan sudah lulus, sudah wisuda, sudah pakai toga. Mungkin Itin punya cita-cita untuk melanjutkan jurusan kesehatan masyarakat nih apa? Ya, mungkin saya lebih ke ini dulu ya. Setelah selesai dari S1 ya, karena kita S1 mungkin bekerja dulu ya, baru nanti berpikir lagi untuk melanjutkan S2, mau ambil apa itu nanti dipikirkan lagi. Tergantung kebutuhan permasalahan kesehatan yang ada di Papua ya mungkin. Oke. Tadi Itin sudah kasih keluar kata-kata gombal-gombal mencegah sebelum mengobati. Mungkin Itin bisa ada Itin punya status-status gitu yang Itin bisa bagikan.
Status apa nih kalau mau tanya? Status tentang Itin punya status hubungan. Kalau status hubungan ya ada ya ada. Ada. Ya ada. Oke. Berarti ini dalam arti privat ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman, tadi kita sudah tanya tentang Itin punya nama, Itin punya jurusan, Itin punya rayon, serta Itin punya status. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan inti, di mana Itin punya pelayanan-pelayanan di tim multimedia. Itin kapan terakhir mengenal tim multimedia? Saya mengenal multimedia itu pada zaman COVID ya, yang dilarang untuk keramaian ya, dan kita mengikuti ibadah melalui live streaming melalui YouTube channel GKI Pengharapan ya. Itu saya mengenal multimedia dari situ. Karena pada saat itu tidak boleh ada keramaian, jadi yang datang cuma tempat-tempat ibadah, sampai toko-toko juga sempat tutup hanya untuk mengurangi itu penyebaran COVID sampai ditutup. COVID, ya. Saya mengenal multimedia dan juga melalui teman saya Dawin, dia ditugaskan untuk pertama kali dia masuk itu, dia ditugaskan membuat flyer ayat Alkitab. Dia disuruh saya buat, jadi saya buat, terus saya kasih ke dia, terus saya langsung tertarik untuk bergabung dalam pelayanan tim multimedia. Jadi setelah dia melayani di pelayanan yang kedua kali, langsung saya bilang dia untuk saya mau bergabung. Langsung dia bilang kita ke ketua, dan langsung pada saat pelayanan yang kedua itu saya ikut dan langsung saya bergabung di dalam tim multimedia. Itu kapan Itin gabungnya? Itu tahun lalu, di awal-awal tahun lalu setelah kita masuk kita diteguhkan menjadi sidi jemaat dan juga kita masuk di dalam badan pelayan PAM Pengharapan. Setelah itu langsung bergabung di dalam tim multimedia. Itu berarti tahun lalu ya, berarti tahun 2022. Iya, tahun 2022. Iya. Oh, berarti sudah cukup lama juga ya, sekitar hampir 1 tahun ya? Iya, puji Tuhan sudah 1 tahun lebih. Oh, berarti sudah 1 tahun lebih. Iya. Oke, tadi Itin ada bilang tentang BP ya, pelayanan BP. Mungkin Itin bisa cerita-cerita tentang Itin punya pelayanan di BP. Pelayanan di BP, di Badan Pelayan, saya sebagai koordinator seksi diakonia. Badan pelayan. Iya. Oke. Itin koordinator diakonia di Badan Pelayan PAM ya? Iya. Koordinator seksi diakonia. Seksi diakonia. Iya. Itu tugasnya apa saja? Di diakonia, pelayanan diakonia itu melayani ya. Jadi kita melayani. Udah seperti kalau ada yang sakit, teman-teman PAM atau yang membutuhkan pelayanan, seperti beberapa kali ada teman-teman yang sakit kita kunjungi, dan ada juga yang berduka kita datang ke tempat duka. Berarti itu untuk seluruh jemaat PAM GKI Pengharapan ya? Iya, untuk seluruh anggota muda, tapi juga bukan anggota muda saja, mungkin teman-teman muda punya orang tua. Oke. Itu duka juga ya? Iya, duka kita iya, kunjungan kasih ya. Kita melakukan kunjungan kasih ke tempat duka. Oke. Kira-kira pas apa Itin jadi seksi diakonia di BP PAM, kira-kira apa saya yang Itin sudah buat? Yang saya sudah lakukan dalam seksi diakonia, puji Tuhan, tahun lalu itu saya sebagai ketua panitia Hutpam rayon Klufkam itu masih week ya. Iya. Week itu kita melakukan aksi diakonia, kita melakukan kunjungan ke Wali Hole. Wali Hole itu di Yoka, itu tempat rehabilitasi dari orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Ya, kita melakukan kunjungan kasih, kita membawa sembako, pokoknya keperluan-keperluan mereka yang ada di sana. Berarti Itin dong melakukan kunjungan sana, itu satu rayon saya dari Klufkam atau semua rayon? Barang-barang yang kita bawa itu semua dari 9 rayon. Tapi pada saat ke sana itu kita hanya dari rayon Klufkam saja. Tapi waktu itu juga ada dari PMJ ikut serta, dan juga ada kita punya Bapak Ibu Majelis Pendamping PAM. Oke. Berarti luar biasa sekali ya itu, dan sampai melakukan pelayanan sampai di Yoka sana. Mau kunjungi teman-teman yang lagi rehabilitasi,
HIV ya. Iya. Iya. Mau bicara-bicara tentang HIV, mungkin Itin kebetulan kan Itin di jurusan kesehatan masyarakat nih. Mungkin Itin bisa cerita sedikit tentang HIV atau memberikan edukasi tentang HIV buat teman-teman di luar sana. HIV itu penyakit menular ya, penyakit menular seksual. Menular. Iya. Tapi itu juga bukan melalui seksual saja, tapi melalui cairan yang ada pada tubuh kita, seperti darah itu. Kalau kita terkontaminasi, kita ada punya luka, orang yang itu darah dari orang yang punya HIV itu yang terkena HIV, kita bisa kena. Atau mungkin dari air liur juga itu kita bisa langsung terkena virus HIV. Itu mungkin yang saya tahu ya. Iya, luar biasa sekali teman-teman. Edukasi ini juga mahal. Apapun itu ilmunya, ilmu tuh mahal, pasti mahal. Luar biasa, ini ilmu HIV dari teman Itin. Oke, tadi Itin sudah bicara tentang Itin punya pelayanan. Mungkin Itin punya pelayanan di tim multimedia. Mungkin Itin bisa cerita apa motivasi Itin kenapa sampai bisa masuk di tim multimedia. Itu kan Itin diundangnya, disuruh bantu sama Dawin dari tadi, disuruh bantu buat flyer ya. Iya. Mungkin Itin sampai mungkin ada motivasi untuk masuk di tim multimedia. Ya, motivasi saya bergabung dalam tim multimedia itu karena saya ingin melayani ya. Ingin melayani, jadi ketika disuruh oleh Dawin langsung saya kayak tertarik sekali untuk bergabung dalam tim multimedia. Dan juga pada saat saya lihat-lihat ya di live dan juga sudah di gereja dan liturgi yang ditampilkan di layar di depan, itu kayak tertarik sekali untuk bisa ada di situ dan bisa menampilkan itu untuk jemaat lihat. Puji Tuhan, saya bergabung. Luar biasa. Hanya gara-gara melihat semua ini berawal dari mata. Iya, karena semua berawal dari mata. Dari mata langsung turun ke hati, langsung suka masuk di tim multimedia. Luar biasa ya. Oke, Itin kan sudah masuk di tim multimedia sekitar 1 tahun. Itin setahu saya di tim multimedia tuh ada bidang-bidang. Nah, di bidang apa Itin ini di bidang apa di tim multimedia? Pada saat bergabung kemarin itu saya masuk di bidang teknis, tapi pada saat perombakan 3 atau 2 bulan yang lalu, itu saya pindah ke bidang dana. Bidang dana, luar biasa. Sebelumnya tuh bidang apa? Bidang teknis, tapi saya pindah ke bidang dana. Iya, berarti Itin juga agak-agak paham tentang alat-alat ya karena bidang teknis. Oke, tentang kita lanjut tentang Itin punya bidang usaha dana. Mungkin Itin selama di bidang usaha dana ini apa saja yang Itin sudah lakukan? Yang kita sudah lakukan di bidang usaha dana itu kemarin kita sudah cari dana ya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam tim kita. Iya. Seperti alat-alat maupun transport yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Itu kita kemarin bidang dana kita sudah melakukan pencarian dana yang pertama untuk kita yang ada di bidang dana. Bukan yang pertama sih, maksudnya saat saya ada di dalam bidang dana. Iya. Itu dong lakukan apa ya, usaha apa itu waktu pas itu? Itu kita jual ayam geprek. Ayam geprek hop IT. Luar biasa, ayam geprek hop IT. Iya. Waktu itu tuh kira-kira ayam gepreknya itu Itin dong kerja sama dengan bidang-bidang lain atau dengan hanya bidang itu saja, dana? Puji Tuhan karena dalam multimedia ini sangat kompak ya. Jadi kita semua yang ada dalam multimedia yang hari itu tidak ada kesibukan. Kebetulan buat di sub rumah, jadi yang tidak ada kesibukan dong datang dan dong sama-sama baku bantu dong buat. Luar biasa, berarti kerjasama itu perlu karena untuk mendapatkan hasil yang baik itu perlu kerjasama. Untung itu masuk di tim multimedia yang memang kompak ya. Iya, puji Tuhan. Pas Itin dan jualan itu hitung kasar aja ya. Yang Itin tahu hitung kasar aja itu Itin dan dapat berapa? Dari itu punya hitung kasar. Dari hasil jual ayam geprek. Kita dapat berapa ya? 4 sampai 5. 4 sampai 5 juta.
tidak salah hari itu ya. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih 4 sampai 5 iya. juta. Luar biasa, banyak sekali. Iya. Teman-teman itu hasil kerjasama iya, dari tim usaha dana dan tim multimedia. Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Mungkin ketong sudah di penghujung dari podcast ini teman-teman. Mungkin Itin bisa kasih tahu Itin punya rencana usaha dana ke depannya bagaimana? Nah, rencana kita nanti di bulan yang baru ini, bulan September ya, itu kita dari usaha dana kita telah merancang untuk membuat usaha dana lagi. Kita sudah bicarakan nanti di bulan yang baru ini kita akan membuat usaha dana. Usahanya apa ya? Nah, kita akan membuat makanan-makanan khas Papua yang kita akan jual di ibadah atau mungkin nanti kita akan promosikan ke lewat online. Iya, lewat online. Jadi teman-teman yang mau pasti, karena ini yang masak nih langsung Itin ya, atau mungkin ada bantuan-bantuan lagi. Yang pastinya teman-teman semua ya, teman-teman yang ada dalam Hopati yang ingin bantu pasti kita akan sama-sama baku bantu dan kita akan buat. Oke. Jadi teman-teman yang kalau mau pesan atau berminat bisa nanti hubungi teman Itin, karena Itin ini juga biasa ada di lingkungan gereja. Jadi nanti langsung aja bisa chat di Itin langsung atau mungkin di tim teman-teman tim multimedia, di teman-teman tim multimedia, atau mungkin nanti bisa chat aja langsung ke sosial medianya GKI Pengharapan, karena itu yang sosial media GKI Pengharapan itu kita tim multimedia yang pegang. Oke teman-teman, selama 1 tahun ini Itin di tim multimedia, mungkin Itin punya pengalaman yang paling berkesan. Menurut Itin itu apa? Pengalaman berkesan bagi saya itu pada saat sidang jemaat ya. Itu pertama kali ikut sidang jemaat dan kita melayani melalui tim multimedia. Itu kita di ruangan dan kita melihat di bawah itu di dalam gereja, tapi biasa dong bilang jangan berdebat, tapi tong lihat di sidang jemaat itu dong berdebat, tapi tong rasa lucu kah, tong mau bagaimana juga tong buat di dalam ruangan itu. Itu memang macam berkesan sekali ya, karena kayak itu pertama kali dan tong bisa ikut. Itu sidang jemaat kapan ya? Tahun lalu ya, pokoknya sidang jemaat. Sidang jemaat tahun ini. Berarti bulan Januari kemarin ya? Tahun lalu sepertinya ya, tahun lalu. Oh, tahun lalu berarti. Minta maaf. Iya. Oke. Ya, tapi ada juga yang berkesan bagi saya itu pada saat ibadah Pentakosta wilayah B itu dibuat di GKI Pengharapan yang tuan rumah. Ya, itu pada saat itu kita punya kelompok yang tugas ya. Terus saya di kamera utama itu sangat berkesan karena itu saya gugup juga karena orang banyak, terus malu juga karena ya orang banyak malu. Tapi puji Tuhan itu sangat berkesan bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Luar biasa, apalagi itu kamera utama menjadi center dari kameranya. Oke, bicara-bicara tentang Itin punya pelayanan yang paling berkesan dari sidang jemaat sampai Itin punya pelayanan berkesan di ibadah Pentakosta. Mungkin selama ini Itin punya pelayanan yang lain sama Itin punya pelayanan yang berkesan. Mungkin Itin bisa kasih tahu hambatan apa saja yang Itin alami selama pelayanan. Kalau hambatan itu mungkin pada saat ini tong mau pelayanan itu mau persiapan. Itu menjadi hambatan karena ada tong sudah bagi waktu untuk tong mau persiapan, tapi ada yang pada saat tong mau persiapan tong belum datang, itu macam menjadi hambatan gitu. Ya itu mana karena tong membuat ketong menunggu padahal ada tong punya urusan yang lain, tapi tong sudah bagi, tapi mungkin ada ya yang lain masih mungkin ada dengan kesibukan jadi terhambat gitu, itu menjadi hambatan. Mungkin cuma ya persiapan yang menjadi hambatan ya. Iya, jadi persiapan itu penting ya teman-teman tim multimedia. Jadi jangan anggap remeh persiapan.
Itin suka tahu Itin hambatan. Berarti bagaimana caranya untuk Itin atasi hambatan itu? Untuk mengatasi hambatan itu mungkin tepat waktu ya, sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Nah, dalam pelayanan ada direct dia nanti memimpin pelayanan hari itu. Dia sudah tentukan waktu, mungkin kita mengatasi, kita datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar semua dapat berjalan dengan baik. Oke, Itin tadi bilang tentang direct. Setahu saya di tim multimedia itu kan ada tugas-tugas toh. Mungkin yang Itin tahu, Itin yang paling Itin suka sekali itu di tugasnya itu bagian apa menurut Itin? Paling menonjol lah menurut Itin. Kalau yang saya paling suka itu di pegang kamera ya, pegang kamera. Tapi di dalam pelayanan IT juga tidak di kamera saja. Iya. Ada yang lain, ada OBS, di rolling ya. Iya, di rolling. Kita tidak satu tempat itu saja, tapi kita di rolling. Iya, yang lain puji Tuhan, saya juga suka. Tapi yang paling suka tadi Ipin bilang kamera. Iya. Luar biasa. Berarti Ipin nih ahli dalam perkameraan ya. Apalagi pegang kamera saya kakak nih stabil. Luar biasa. Mungkin ketemu suara di akhir podcast ini teman-teman. Mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman Hope IT dan sobat Hope IT di luar sana dari Ipin ada? Pesan saya tuh tim ini tuh sangat kompak ya. Dan juga tim ini sangat kompak dan juga rasa kekeluarganya tuh sangat kuat sekali di dalam tim ini. Meskipun mungkin ada yang baru, tapi sejauh ini tuh pasti dia sudah rasa dia tidak asing gitu, karena tim ini tuh sangat kompak dan juga kekeluarganya tuh sangat kuat. Pesan saya mungkin kita semua orang-orang muda yang ada di dalam tim ini, kita harus lebih semangat lagi. Yang mungkin sudah mungkin kesibukan yang lain, harus bisa bagi waktu lagi untuk lebih semangat lagi dalam pelayanan ini. Iya, Ipin punya pesan nih sangat luar biasa teman-teman. Mungkin ada pesan lagi? Mungkin pesan saya, kita sebagai orang muda jangan kita mendengar perkataan dari orang yang lebih tua daripada kita pada saat kita melayani langsung. Apalagi perkataan yang membuat kita menjadi patah semangat ya, tapi jadikan itu motivasi agar dapat lebih semangat lagi dalam melayani. Nah, mungkin ada satu ayat ya. Iya, luar biasa ya. Apa itu ayat? Nah, satu ayat itu di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesehatanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa. Itu pesan dan ayat dari Ipin-nya teman-teman buat teman-teman sobat Hope IT yang ada di luar sana dan teman-teman Hope IT sendiri. Oke. Kita mungkin sudah berbincang-bincang cukup lama. Terima kasih Ipin karena sudah menyempatkan waktu di sini. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawah ini video tentang Ipin. Mungkin teman-teman bisa bicara-bicara sedikit atau mungkin teman-teman kalau mau bicara langsung tentang Ipin bisa langsung aja ke dia. Karena Ipin ini juga ada biasa ada di lingkungan gereja atau di sekitar klub kan. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe video ini dan tetap stay tune di YouTube kami biar teman-teman bisa tahu perkembangan tentang Hope IT dan GKI Pengharapan Jayapura. See you next time. Shalom.